Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau duduk sendiri dalam keheningan malam ketika semua orang telah terlelap, lalu muncul pertanyaan dalam benakmu, kapan hidupku akan berubah? Aku sudah mencoba, sudah berusaha, tapi kenapa semuanya terasa tetap sama? Pertanyaan seperti itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa jiwamu sedang mencari arah. Tanda bahwa hatimu tidak ingin terjebak dalam kebiasaan yang membuatmu diam di tempat. Hari ini, izinkan aku menyampaikan satu kalimat sederhana, namun penuh kekuatan. Hidupmu akan berubah jika engkau melakukan hal-hal yang positif. Kalimat ini mungkin terdengar biasa, tapi jika direnungkan, kalimat ini adalah kunci yang bisa membuka pintu perubahan besar dalam hidup kita. Bagian 1. Tanda-tanda hidup tidak bergerak. Mari kita lihat kenyataan yang sering kita alami. Banyak di antara kita merasa hidup stagnan, seperti berdiri di peron kereta yang tak kunjung datang. Kita merasa seolah berjalan, tapi tidak pernah benar-benar maju. Perasaan ini muncul tidak tiba-tiba. Ada tanda-tandanya. Tanda-tanda itu antara lain: sulit merasa bahagia, walaupun sudah punya banyak. Kita punya rumah, kendaraan, pekerjaan, tapi hati tetap kosong. Mengapa? Karena jiwa tidak dipenuhi makna. Mudah marah dan kecewa. Orang yang merasa stagnan mudah meledak. Bukan karena orang lain bersalah, tapi karena dalam dirinya ada beban yang belum selesai. Hari-hari berlalu tanpa makna. Bangun pagi, beraktivitas, tidur, lalu ulang lagi esok hari. Seakan hidup hanya sekadar rutinitas tanpa arah. Sering membandingkan diri dengan orang lain. Melihat teman sukses, merasa iri. Tapi saat ditanya, apa usaha kita selama ini? Kita pun terdiam. Kehilangan semangat belajar dan memperbaiki diri. Kita merasa, inilah aku, dan tidak lagi mencari cara untuk bertumbuh. Padahal, hidup adalah tentang pertumbuhan. Jika kamu merasakan satu saja dari tanda-tanda itu, maka itu isyarat. Ada yang harus diubah. Dan perubahan itu hanya bisa terjadi jika kita mulai melakukan hal-hal yang positif. Bagian 2. Apa itu hal-hal positif? Sahabatku, jangan dulu berpikir hal-hal positif itu sesuatu yang besar, hebat, atau luar biasa. Justru, hal positif itu seringkali hal kecil yang kita anggap sepele, tapi memiliki dampak luar biasa jika dilakukan dengan konsisten. Hal positif adalah kebiasaan kecil yang menciptakan karakter baik. Contoh, membuang sampah pada tempatnya atau menepati janji kecil. Tindakan sadar yang membangun kebiasaan baru. Contoh, bangun pagi dan membaca satu ayat Al-Quran. Pola pikir yang mendukung pertumbuhan jiwa. Contoh, daripada mengeluh atas masalah, kita bertanya, apa hikmah yang bisa aku ambil dari ini? Contoh konkret hal-hal positif yang bisa kau mulai hari ini. Bangun pagi dan langsung bersyukur. Mulai hari dengan syukur akan mengarahkan hidup pada energi yang lebih baik. Menahan lidah dari berkata kasar. Lisan yang terjaga, menjaga hubungan dan membawa kedamaian. Membaca satu halaman buku atau Al-Quran. Bukan banyaknya yang penting, tapi konsistensinya. Salat tepat waktu. Sesederhana itu. Tapi efeknya sangat besar dalam menjaga ritme hati. Menjaga pikiran dari prasangka buruk. Karena pikiran yang buruk akan menarik realita yang buruk pula. Bersedekah walau hanya dengan senyuman. Sedekah bukan soal jumlah, tapi keikhlasan. Bagian 3. Dampak dari hal-hal positif. Lalu apa yang akan terjadi jika kita konsisten melakukan hal-hal kecil ini setiap hari? 1. Hati menjadi lebih tenang. Ketenangan tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Orang yang banyak bersyukur dan melakukan kebaikan akan merasa ringan. Hatinya tidak gaduh, tidak gelisah. Dia tidak sibuk mencari validasi orang lain karena sudah cukup dengan ridha Allah. Kedua, pikiran menjadi lebih jernih.
Saat kita terbiasa berpikir positif, kita lebih mudah melihat solusi. Masalah besar terasa lebih mudah karena kita menghadapinya dengan kesabaran, bukan kepanikan. Ketiga, tindakan menjadi lebih terarah. Kita tidak lagi asal menjalani hari. Kita sadar, setiap jam adalah peluang. Setiap hari adalah kesempatan memperbaiki diri. 4. Hubungan sosial menjadi lebih sehat. Orang yang positif tidak suka menghakimi. Dia mendengarkan, memahami, dan memaafkan. Orang semacam ini dicari banyak orang, karena dekat dengannya terasa nyaman. 5. Jalan hidup dimudahkan oleh Allah. Allah berjanji dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi perubahan nasib dimulai dari dalam diri kita sendiri. Bagian 4. Bagaimana memulainya? Banyak orang ingin berubah, tapi bingung dari mana memulainya. Kuncinya adalah, jangan menunggu siap. Mulailah sekarang dari yang kecil. Contoh langkah-langkah awal. Tidak menunda sholat. Ini bukan hanya soal ibadah, tapi soal disiplin dan cinta kepada Allah. Membaca satu ayat Al-Quran setiap hari. Satu ayat, tapi dengan tadabbur. Rasakan maknanya dalam hidupmu. Berhenti berkata kasar, bahkan di dalam hati. Pikiran yang lembut akan membentuk sikap yang lembut. Hindari lingkungan yang penuh keluhan. Lingkungan adalah cermin. Jika kita sering mendengar keluhan, kita pun akan ikut lemah. Biasakan istighfar. Lisan yang basah dengan istighfar akan membuat jiwa lebih ringan. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesempitan. H.R. Ahmad. Tulis 3 hal yang ingin kamu ubah. Fokus pada itu selama 30 hari. Tidak perlu sempurna, tapi teruslah melangkah. Perubahan besar dimulai dari konsistensi kecil. Bagian 5. Hasil besar dari konsistensi kecil, sahabatku. Orang-orang hebat tidak lahir dari keberuntungan. Mereka tumbuh dari proses yang panjang, dari kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ketika engkau terus melakukan hal positif, maka engkau akan lebih tahan terhadap tekanan hidup. Engkau akan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Engkau akan lebih percaya diri karena tahu arah hidupmu. Dan yang paling penting, engkau akan semakin dekat dengan Allah. Inilah hasil paling mulia dari hidup yang berubah. Yang tenang, pikiran yang jernih, langkah yang terarah, dan hidup yang penuh berkah. Penutup, hari ini adalah kesempatan, sahabatku yang baik. Jika hari ini engkau merasa belum seperti yang kau harapkan, jangan putus asa. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah dari hal kecil. Ucapkan Alhamdulillah saat bangun tidur. Berikan senyum pada keluargamu. Ambil wudhu dengan khusyuk. Tinggalkan satu kebiasaan buruk saja hari ini. Karena hidupmu akan berubah. Bukan karena dunia yang berubah, tapi karena engkau yang berubah dari dalam. Dan saat engkau berubah, dunia akan menyesuaikan. Semoga Allah memudahkan setiap langkahmu dalam kebaikan. Jangan berhenti melangkah. Jangan berhenti berharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.